yang mau menolong saya. Tidak ada. Tidak ada. Tolong! Tolong! Tolong saya! Tolong! 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 Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada yang sudi menolong saya. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di ruangan ini? Gelap, lembab, berdinding tebal. Sesekali tikus lewat di hadapanku. Entah untuk menyapaku atau menertawakan nasibku yang sama dengan mereka. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang mau menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini, Mudasir? Mudasir, kamu tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Setahun lebih kita sering berkirim surat. Tapi setelah musibah datang, surat-suratmu tak lagi datang. Apa saya tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang, saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Dulu kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya segera tahu. Wajah saya sudah seperti membesar busuk. Bersih, tidak layak dipandang-pandang, bikin jijik. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin, Kak. Kamu bukan menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu ada di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis raja di raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau ada uang diperas habis, tapi kalau tidak ada uang disia-siakan. Mudasir, itu kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan dan dianggap kuat memiliki kesetiakawanan sama warga negaranya. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan terang-benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihambur-hamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Kenyataannya, para pejabat-pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan para diplomat-diplomat asing. Karena dianggap malas, bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi permasalahan. Mana mungkin memenangkan kasus perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa taksan. Sebelum maju pun mereka akan kalah lebih dulu. Karena kita yang selalu menjadi korban dikorbankan. Mudasir, kemarilah.
Disitulah tempat saya buang air kecil dan besar. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah ruangan. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap karena tidak ada cahaya. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong saya? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan saya. Sebelum dijebloskan di kamar ini, saya dipukuli. Semua majikan memukuli saya. Pipi, dahi, perut, dada. Semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan kepala tangan, tongkat besi, setrikaan. Saya tidak berdaya, seperti bola disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, dan bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman, lalu pukulan bertubi-tubi. Apa salah saya? Kamu bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya itu kata-kata yang saya dengar. Saya bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri. Tapi tidak ada peradilan yang tidak memihak supaya diperoleh peradilan. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini. Setelah disiksa, saya ditutup karung. Lalu saya diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata saya ada di ruangan ini. Sudah berapa lama saya ada di sini? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan saya sudah mulai mengering. Bisa saja sudah lebih dari sebulan saya ada di sini. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka memberi saya makan 2 kali sehari, minum di plastik yang bocor. Saya makan dan minum di piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan pernah membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab mereka lebih pilih-pilih kasih. Malah mungkin mereka membela saya, yang anjing. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Dan tentu mereka akan lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan anjing seperti saya. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Dasir, kamu tidak ada. Kamu pergi. Saya sendirian. Saya sendirian. Tidak ada lagi harapan. Apakah saya bisa bertahan? Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang terjadi pada diri saya. Kesalahan harus dijelaskan.
Siksaan yang saya alami harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental dan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang dan kita dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Lagi kebanggaan pada diri kita karena kita lebih miskin dan lebih kacau dari negeri jiran yang kaya raya itu. Kita berkali-kali dilecehkan, kita berkali-kali ditertawakan, sering diabaikan, kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolong kita semua. Kita ada di pinggir jurang. Tolong, jangan jadikan diri kita ongol-ongol.